sempat tak berbeda, tubuh perempuan. Ketika wanita berkeluh, nadi ini tersendat. Ketika wanita berkesah, hati tersayat sendimu. Ketika wanita bersabda, tanah air ini gemetar. Makin banyaknya narasi tentang perempuan, akhirnya banyak posisi yang muncul. Itu bagaimana akhirnya memposisikan pelacur itu sebagai sesuatu yang harus diberantas gitu. Dia menjadi semacam virus yang akhirnya bisa menyebar gitu. Tapi di satu sisi juga gitu, ada pihak-pihak yang akhirnya memanfaatkan itu, memanfaatkan bagaimana tubuh perempuan itu menjadi mesin uang gitu, bukan hanya mesin nafsu, tapi uang gitu kan. Melihat keuntungan perempuan pelacur lesbi itu lebih besar bayarannya dibandingin perempuan yang melacurkan diri terhadap laki-laki. Dan saya juga kaget ya ketika Kang Maman membuat skripsi ini, itu terjadi tahun 80-an. Yang paling penting itu adalah apa yang bisa kita tanyakan ulang gitu ke diri kita sendiri, ke masyarakat gitu ya, mengenai problem prostitusi ini. Makanya ketika tadi tidak aneh ketika laki-laki sekarang berbicara tentang perempuan. Lalu ketika perempuan berbicara atau menghakimi laki-laki, tidak aneh karena psikologinya sekarang sudah berubah, bukan lagi psikologi yang zaman modernitas. Di situ. Ini yang hal menarik dari temuan saya dari Novel Re ini ya. Nah, ketiga cara pandang yang tadi itu, pemikiran Husserl ini diadopsi oleh pemikir-pemikir modern. Ya Sartre lah salah satunya ya. Mereka kan menyambungkan spirit dari Edmund Husserl di situ. Lalu kemudian, nah saya bacakan saja ya. Kemudian bagaimana kaitannya Novel Re dengan ketiga kritik Husserl terhadap realitas yang terjadi. Ketika membaca pertama Re dan perempuan, saya memposisikan diri sebagai pembaca yang mengalir dan ringan. Bahkan saya banyak menemukan kejutan-kejutan dari novel ini, seperti misalnya istilah-istilah yang sebelumnya saya tidak ketahui. Kalaupun kemudian ada lanjutannya, sebenarnya bukan lanjutan. 30 tahun setelah peristiwa ini terjadi, ini kan 87-89, berarti 30 tahun itu 2019. Itu saya kemudian mengajak seorang perempuan seusia Re di tahunnya, yang baru pulang dari Itali setelah dapat beasiswa sebagai desainer, Hayuning Sumbadra itu, untuk yuk kita napak tilas ke titik-titiknya Re. Dan memang dia ternyata memang sangat mau, dan saya bilang kamu berani nggak? Karena kita akan jalan malam nih. Nanti berkaitan dengan jawabannya Kang Heri tentang wisata itu. Jam 12 malam saya ajak dia turun lapangan. Titik pertama yang saya ajak adalah di pohon mangga di jalan ini 30 tahun lalu ada nomor telepon yang dipasang di pohon mangga. Kamu tahu itu nomor telepon apa? Dia nggak tahu. Saya bilang yuk kita ke pohon mangga itu. Nomor telepon masih ada, cuma nomornya yang beda. Dan nomor telepon itu adalah nomor telepon dokter yang khusus menggugurkan kandungan para pelacur. Dan siapapun yang ingin menggugurkan kandungan. Di titik itu masih ada sampai hari ini. Jadi lihat, wisatanya udah tidak semata pelacuran nih, langsung masuk ke ruang yang lebih subtil lagi.